Sekarang kita mengkaji aturan rantai. Ini teorema yang sering rekan-rekan gunakan dalam menghitung diferensial dari fungsi komposisi di sana. Jadi kita punya interval I dan J di sini subsetnya dari R, kemudian F itu dipetakan dari J ke R, kemudian G itu dari I ke R, kemudian juga ada syarat di sini bahwa peta dari J oleh F itu nanti subsetnya dari I, kemudian C itu anggota dari J. Jika sejenak kita buat ilustrasinya, di sini himpunan di sini misalnya J. Nah, kemudian ini oleh F di sini ya, dipetakan ke di sini yang namanya F dari J di sini ya, hasil petanya. Kemudian ini itu berada di dalam I. Himpunan I. Nah, kemudian di sini oleh fungsi G, nah I ini dipetakan ke R di sini ya. Nah, jadi ini fungsi komposisi nanti. Nah, di sini kita akan mencoba mencari bagaimana turunan dari fungsi komposisi ya, derivatifnya fungsi komposisi. Jadi jika F terdiferensial di C, jadi di sini ada titik C, C-nya ada di sini ya, C ini dipetakan oleh F, kemudian nanti FC dipetakan oleh G ke dalam R nanti. Nah, di sini kemudian G-nya juga, jadi F terdiferensial, G-nya juga terdiferensial di FC. Kalau F berarti di sini di C, G berarti di FC ya, karena G ini dia memetakan dari FC ini tadi ya. Jadi keduanya terdiferensial, maka komposisi dari ini tadi G komposisi F di sini, jadi F kemudian dikenakan dalam G, di sini dia akan terdiferensial di C. Nah, lebih lanjut nanti bisa kita peroleh rumus aturan rantai seperti yang ada pada rumus ini ya. Ini sering kita gunakan dan kita akan coba membuktikannya sekarang. Bukti dari aturan rantai ini akan seringkali menggunakan teorema Kara-Teodori yang tadi sudah kita diskusikan ya. Jadi teorema ini akan dipakai beberapa kali nanti untuk yang Kara-Teodorinya. Kita bisa ingat kembali untuk teorema Kara-Teodori. Di sini rekan-rekan punya bahwa fungsi F dijamin terdiferensial di C jika ada fungsi V di sini ya. Ada fungsi V yang kontinu dan memenuhi sifat di sini. Fx dikurangi Fc sama dengan Vx dikalikan X min C untuk setiap I. Nah, lebih lanjut di sini kita punya bahwa Vc itu ternyata sama dengan F aksen C di sini. Nah, ini akan kita gunakan untuk membuktikan aturan rantai. Di sini buktinya, nah kita gunakan info tadi ya, F-nya terdiferensial di C. Jadi Kara-Teodori menjamin bahwa jadi F terdiferensial di C di sini karena F terdiferensial di C, maka teorema Kara-Teodori tadi menjamin ada fungsi V di sini. Fungsi V-nya berarti sekarang ini karena F-nya itu dari apa tadi? F-nya dari J ke R ya. Berarti di sini kita punya fungsi V. Fungsi V di sini dari J ke R yang kontinu di C anggota J dan memenuhi atau dengan sifat di sini. Nah, Kara-Teodori tadi menjamin ini ya, F X dikurangi dengan Fc ini adalah Vx dikalikan dengan X min C di sini. Dan ini berlaku untuk setiap X anggota dari J. Kita punya bentuk terakhir Kara-Teodori tadi ya, ini bahwa V di titik C ini adalah F aksen C di sana. Kemudian kita gunakan Kara-Teodori lagi, tapi sekarang Kara-Teodorinya kita kenakan di fungsi G. Jadi tadi kan
kita kenakan di fungsi f di sini, f terdiferensial di C. Nah, sekarang kita gunakan untuk G terdiferensial di FC. Jadi sekarang yang kedua yang kita punya adalah karena G di sini terdiferensial di FC, maka sama ya, teorema Kara-Teodori menjamin ada fungsi tadi sudah V, sekarang kita gunakan yang lain ya, taruhlah namanya mu di sini. Nah, berarti dia bersesuaian dengan G ya, berarti dari I sekarang ke R, karena fungsi G tadi dari I ke R ya, yang kontinu di FC ya sekarang, karena ini di sini dengan sifat, nah hati-hati sifatnya sekarang berlaku untuk G ya, di sini berarti G, nah, bukan F, kalau di sini kan Fx ya, ini sekarang kita punya apa, Y misalnya ya, GY dikurangi dengan G, kalau di sini C, di sini berarti FC ya, karena G-nya terdiferensial di FC di sini, ini mu dari Y, kemudian dikalikan dengan Y min FC. Nah, di sini untuk setiap Y anggota dari I, serta, nah ini sifat Kara-Teodori selanjutnya adalah mu dari C, mu dari FC ya kalau sekarang ya. Mu dari FC ini adalah G aksen di titik FC. Nah, rekan-rekan ingat lagi bahwa F ini kan memetakan dari ini ya, J ini jatuhnya di I di sini ya. Nah, artinya FC karena ini J dipetakannya nanti ke I di sini, maka FC itu pasti ada pada I di sini. Nah, di sini kita bisa tulis lagi di sini. Nah, karena di sini rekan-rekan punya FC menurut yang diketahui ini dijamin. Maka, nah untuk setiap X anggota dari J, nah kita punya Fx-nya berarti anggotanya dari I. Nah, jika Fx anggota dari I, kenapa kita mengarahkan ke sini? Jika Fx-nya sudah anggota I, maka ini, nah untuk setiap Y yang I, dia akan memenuhi yang di sini nanti. Jadi, dijamin di sini. Nah, jadi di sini bisa kita tuliskan, nah sehingga di sini kita peroleh, nah yang di sini bisa kita bawa di sini menjadi G dari Fx, nah dikurangi dengan G dari X min C, ini sama dengan mu dikalikan Fx, nah dikalikan di sini Fx ya, dikurangi dengan Fc. Nah, jadi dari bentuk Kara-Teodori yang terakhir tadi kita bisa peroleh bentuk terakhir ini. Nah, bentuk ini bisa kita tuliskan dengan, nah di sini ini artinya kan komposisi ya, berarti ini mu komposisi F. X, nah ini dikalikan dengan ini ya, Fx min Fc. Nah, begini. Nah, kemudian rekan-rekan ingat Fx min Fc pada teorema Kara-Teodori kita yang aplikasi pertama tadi di sini. Nah, Fx min Fc itu bisa kita tulis menjadi ini. Ini misalnya kita beri nama bintang begini ya. Nah, ini Fx min Fc itu adalah mu x dikalikan dengan x min c. Ini bisa kita peroleh, ini tadi mu x dikali dengan x min c. Ini biar lebih clear bisa rekan-rekan tulis di sini. Nah, karena persamaan yang bintang yang di atas tadi. Sekarang kita akan memanfaatkan sifat kekontinuan fungsi untuk menjamin fungsi ini kontinu ya. Kita akan lihat satu persatu dari jaminan yang di sini dulu ya. Komposisi dari
ini ya, fungsi mu dengan fungsi f di sini. Jadi kita ingat bahwa karena f terdiferensial di C, maka f kontinu di C. Nah, ini kita sudah punya teorema yang menjamin ini. Nah, kemudian selanjutnya diketahui pula bahwa mu ini kontinu di FC ya. Ini tadi karena fungsi mu yang kita peroleh ini tadi, nah eksistensinya ini tadi ya, dia kontinu di C. Nah, sehingga berdasarkan di sini teorema kekontinuan untuk fungsi komposisi yang rekan-rekan pelajari di pengantar analisis real ya, kita peroleh bahwa fungsi komposisi dari mu komposisi F ini adalah kontinu. Dia kontinu di C ya di sini. Nah, dia kontinu di C. Kita ingat lagi terkait ini tadi fungsi V sekarang ini tadi diketahui pula dari yang kita peroleh tadi ya, ini fungsi V ini kontinu di C. Nah, jadi dari dua hal ini, yang pertama ini kontinu di C, kemudian apa di sini V-nya ya, ini juga kontinu di C ini. Nah, maka dari ini dan ini kita peroleh bahwa perkalian dua buah fungsi ini juga akan kontinu di C. Nah, dari sini dampaknya adalah ini ya, dua hal ini diperoleh. Nah, perkalian keduanya, jadi mu komposisi F di sini dikalikan dengan V, ini kontinu di C. Nah, karena kontinu di C, maka nilai fungsi sama dengan nilai limitnya ya, menurut definisi kontinu. Sehingga limit X menuju C dari ini dikalikan V, kemudian dikenakan X. Nah, ini sama dengan nilai fungsinya di sana ya, berarti mu komposisi F dikalikan dengan V di sini di titik C. Nah, jadi kita punya bentuk yang terakhir ini ya. Nah, sekarang kita definisikan fungsi baru, fungsi yang ini tadi, hasil kombinasi dan juga perkalian dengan V, ini sebagai fungsi baru. Taruhlah nanti namanya H di sini ya. Jadi kita definisikan fungsi baru di sini. Didefinisikan H ini dari J berarti ya. Hanya dari J ke R di sini. Nah, dengan di sini H X ini kita definisikan yang di sini tadi. Jadi mu komposisi F di sini dikalikan dengan V. Nah, di sini X. Nah, untuk setiap X anggota J di sini. Nah, kemudian dari sini tadi kita peroleh bahwa ini kan H tadi ya, hanya kontinu. Jadi di sini diperoleh dari perhitungan kita sebelumnya, sebelum kita mendefinisikan H ini kontinu di C dan memenuhi. Nah, di sini kita perhatikan ulang bahwa H ini adalah ini tadi ya, mu. Kita lingkari biar nggak lupa ya di sini ya, ini komposisi F dikalikan dengan V. Nah, di sini kita lihat bahwa perhitungan ini sebenarnya sudah kita buktikan tadi. Nah, ini memenuhi kondisi yang kita peroleh sebelum di sini tadi. Nah, di sini kita bisa peroleh, jadi kita bawa ke bawah ya, Gfx min Gfc, kemudian ini H ya, yang di sini ini adalah H, X min C di sini, kita bawa bentuk ini, kita bawa di sini tadi ya, dan memenuhi ini tadi berarti G, ini dari Fx, kemudian min G dari Fc, ini berarti H, X dikalikan dengan X min C ya, di sini tadi ada pengalinya ya. Ya, dikalikan dengan X min C di sini.
Nah, sehingga kita peroleh di sini, nah ini analog dengan mengatakan bahwa, nah ini kan artinya sebenarnya G komposisi Fx, nah ini dikurangi, mungkin ya ini yang C, nah ini adalah Hx kurangi, Hx dikalikan dengan X dikurangi dengan C. Nah, jadi sekarang teorema Karateodori, balik lagi ya kita gunakan yang kebalikan bahwa ada fungsi H dari J ke R, kemudian H-nya kontinu di C di sini, jadi kita punya beberapa asumsi yang dipenuhi. Ada fungsi H, fungsinya kontinu dan memenuhi bentuk yang di sini, Hx. Min C ini sama dengan G komposisi Fx dikurangi G komposisi Fc. Jadi jika kita simak kembali teorema Karateodori, di sini berarti kita punya kondisi yang ada di sebelah kanan, ada fungsi ini, maka yang terjadi adalah, nah, fungsi F terdiferensial di C. Fungsi F ini yang bentuknya yang pas di sini. Jadi jika kita kembalikan ke teorema kita, jadi di sini menurut teorema Karateodori ya, jadi kembali lagi, menurut teorema Karateodori diperoleh atau dijamin bahwa G komposisi F terdiferensial di C dengan, nah syarat tambahan yang di bawah teorema Karateodori itu ya, itu kita peroleh bahwa turunan dari F di titik C ini adalah Hc. Nah, padahal Hc ini tadi yang kita peroleh, Hc definisinya adalah di sini tadi mu komposisi F dikalikan dengan fungsi V ini tadi ya. Ini berarti ini adalah mu komposisi F dikalikan dengan V ini terhadap terhadap C. Nah, artinya ini bisa kita hitung menjadi mu dari Fc begini ya. Ini, nah kemudian dikalikan dengan V terhadap C di sini. Nah, ini artinya mu dari F, ini mu itu kita peroleh dari, nah ini mu itu kita punyai di sini ya, mu Fc ini adalah ini, G aksen dari Fc. Jadi kita gantikan di sini, ini adalah, ini kita beri warna beda ya, G aksen dari Fc. Nah, sedangkan ini Vc, nah Vc kita lihat ketika fungsi mendefinisikan fungsi V di sini fungsi Vc. Nah, Vc ini adalah F aksen C. Nah, jadi kita gantikan juga ketika mendefinisikan fungsi V. Nah, ini adalah F aksen C. Nah, jadi terbukti teoremanya ya. Jadi terbukti fungsi komposisi juga terdiferensial ya. Ini terdiferensial di C dengan di sini terhadap C ini adalah G aksen dari Fc dikalikan dengan F aksen C di sini.